selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh memberkati kami dengan anugerah Tuhan, membangunkan kami dari tidur kami, menjaga kami di sepanjang malam dalam jam istirahat kami. Pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan pagi hari ini boleh menegur, menguatkan dan memberkati kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema nyanyian kemenangan. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, nyanyian tak terpisahkan dari kehidupan iman Kristen setiap hari, baik waktu senang maupun susah. Nyanyian mengungkapkan kasih dan rasa syukur secara indah, mengangkat hati dan suara umat kepada Allah. Nyanyian juga mendeklarasikan kekuasaan dan keagungan Allah kepada setiap telinga yang mendengarnya. Dalam nats ini Yohanes berkata bahwa ia mendengar suara yang nyaring di sorga dalam ayat yang ke-10. Suara itu adalah suara nyanyian kemenangan dari sekelompok penyanyi di sorga. Siapakah mereka? Kemungkinan mereka ini adalah orang-orang kudus yang ada di sorga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian pujian kemenangan. Yesus adalah anak domba Allah yang darahnya telah tercurah di Kalvari dan pada hari ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kematian yang merupakan realitas kehidupan yang menakutkan, oleh kebangkitan Yesus menjadi realitas yang dihadapi dengan tenang. Sebab seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 14 ayat 8, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Karena itu bersukacitalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan celakalah orang-orang yang berada di dalam kuasa kegelapan. Di dalam ayat yang ke-12 dalam nats yang kita baca, orang-orang yang percaya kepada Kristus digambarkan dengan orang-orang yang diam di surga. Sedangkan orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang berada di bumi dan laut. Bumi dan laut merupakan gambaran tentang kuasa kegelapan atau iblis dan semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang melandasi kita menaikkan nyanyian atau kidung pujian kepada Allah. Allah telah mengasihi dan menyelamatkan bangsanya dan umatnya, yaitu orang-orang yang percaya dan memberi diri kepada penebusan kepada Yesus Kristus. Nyanyian syukur merupakan bagian dari kehidupan umat pilihan Allah. Dalam perjanjian lama, ketika Israel dibebaskan dari Mesir dan selama dari kejaran orang Mesir, mereka bernyanyi oleh karena keselamatan dari Tuhan.
Demikian juga kita umat percaya diajak untuk bernyanyi karena keselamatan dari Tuhan. Walaupun nyanyian kita terpusat pada Allah untuk kemuliaan Allah, bukan berarti bila kita tidak memuji Allah maka hilang kemuliaan Allah. Bukan berarti Allah baru hadir jika kita memujinya terlebih dahulu. Tanpa kita puji pun, Dia tetap Allah yang mulia, Allah penuh kasih dan baik, dan kita memuliakan Allah karena kasih dan kebaikannya. Tapi tidak berarti Allah baik dan penuh kasih supaya kita memuliakan Dia. Allah sungguh sempurna hingga tak membutuhkan segala pujian kita. Tanpa puji-pujian kita, Allah pada hakikatnya memang sudah mulia. Kemuliaan Allah tidak bertambah hanya karena pujian kita. Martin Luther pernah berkata, puji-pujian berguna untuk orang percaya, bukan untuk Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita, sehingga kita dengan segala kerendahan hati kita menyanyikan, bernyanyi untuk kemuliaan Allah, dan melalui nyanyian yang kita naikkan, kita semakin peka dan menghayati apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami renungkan di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Berkati kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Tuntun kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.